Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi hanya di YouTube channel Facebook. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ketika mereka menjadi pimpinan, mereka berkata, oh organisasi ini jelek karena orang-orang yang jelek. Jadi mereka itu semua harus diganti. Mereka semua itu harus berubah supaya organisasi ini baik. Tapi Yosia berbeda. Yosia tahu bahwa permasalahan bangsa ini ada pada sosok pimpinan. Jadi ketika kita ingin mengadakan reformasi, pastikan dulu inner circle kita itu juga, orang-orang dekat kita itu memiliki pandangan yang sama seperti kita. Dan perubahan ini juga tidak bisa didukung tanpa perubahan budaya yang menyeluruh. Oke, jadi Pak Pendeta nggak bilang ya bahwa politik itu jelek. Oke, politik itu memang selalu ada di organisasi, dimanapun kita berada pasti ada politik. Tapi kelemahannya adalah ketika kita membiarkan politik itu mematikan sensitivitas kerohanian kita. Hai guys, long time no see ya Pendeta. Kita kembali lagi dalam acara Facebook What's on Your Mind bersama saya Floren dan juga pendeta kita. Halo Pendeta Floren, John. Halo. senang bisa bergabung lagi ya. Iya benar, seneng banget akhirnya melayani juga ya. Dan kita bisa kembali lagi kepada tokoh Alkitab kesukaan kita. Oke, siap. Nah teman-teman, sebelum kita jauh dalam pembahasan kita hari ini, aku mau ingatin lagi buat kalian, jangan lupa siapin Alkitab. Dan tentu saja kalian harus mengikuti pembahasan tentang pelajaran tokoh Alkitab hari ini. Juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe semua sosial media dari Hope Channel, khususnya Facebook. Entah itu di Facebook, Instagram, ataupun YouTube. Bagikan juga dong linknya biar kita sama-sama belajar lagi. Oke Pendeta, aku mau tanya nih Pendeta. Umur 8 tahun tuh Pendeta buat apa sih? Maksudnya masih kecil banget kan? 8 tahun paling pidato pakai bahasa Inggris sih. Wow, keren banget itu ya. sih, itu kayak itu waktu itu yang paling tantangan terbesar waktu itu gue ambil waktu itu. Tantangan pertama juga Pendeta? Ya, tantangan pertama banyak sih, belajar jalan, belajar tengkurap, belajar makan. Bener juga. Itu tantangan, tapi kayaknya yang paling menyulitkan itu waktu itu kami ada kayak ada acara Sahabat 13 dan kemudian kami diminta untuk kasih pidato singkat lah pakai bahasa Inggris ya. Oke. Aku kelas 4 SD. Masih belajar, masih bawa bekal ke sekolah. Nah, saat ini kita akan pelajari satu lagi tokoh Alkitab. Kalau mungkin ini udah kita belajar ya Pendeta dari kelas kindergarten mungkin tentang tokoh Alkitab ini, dimana dia seorang raja ya. Dan aku minta Pendeta untuk kasih clue buat teman-teman biar teman-teman bisa langsung tahu, oh ternyata yang akan kita bahas hari ini dia. Tadi kayak lo bilang, pertama adalah dia menjadi raja pada usia sangat muda banget, yaitu 8 tahun. Oke, yang kedua juga, tapi bukan itu saja yang buat semuanya menarik. Biarpun dia menjadi raja dalam usia yang sangat muda, tapi kelahirannya dia itu sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum dia lahir. Itu luar biasa banget gak sih? Belum lahir, tapi udah dinubuatkan. Iya. Ya, jadi kisah kelahiran itu nggak jauh-jauh beda lah kayak kisah kelahiran Yesus, oke, dan juga tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Jadi dari kedatangan raja ini akan membawa perubahan total di dalam kehidupan umat Yehuda. Itulah kenapa disebutkan bahwa kelahiran itu sudah dinubuatkan beratus-ratus tahun sebelum dia ada. Oke, jadi dia lahir tuh punya tujuan juga ya Pendeta, karena sudah dinubuatkan kan. Iya. Jadi dia lahir bukan cuma lahir begitu aja terus jadi raja selesai. Iya. Tapi benar-benar punya tujuan orang khusus gitu ya Pendeta. Iya, jadi kayak dia itu sudah diurapi sebelum dia lahir, dan tadi kayak lu bilang, dia tuh punya tujuan, dan tujuan itu adalah satu hal yang mulia, dan tujuan ini akan membawa banyak perubahan di dalam struktur masyarakat umat Yehuda. Oke. Kemudian ada lagi Pendeta? Teka-teki yang lainnya adalah biarpun kelahirannya sudah dinubuatkan, tapi memang dia itu lahir dalam satu masa yang sangat-sangat kompleks. Oke, contohnya, hampir semua orang di keluarga itu jahat, kayak kakeknya. Kakeknya namanya Manasye.
Dia adalah raja yang memerintah paling lama di Yehuda, yaitu sekitar 50 tahun. Tapi sepanjang pemerintahannya ini, dia justru menjerumuskan bangsa Israel di tengah-tengah perbudakan. Oke. Jadi kakeknya itu jahat, tapi kemudian dia dihukum Tuhan, kemudian kakeknya bertobat. Tapi setelah kakeknya meninggal, ayahnya yang bernama Amon, dia justru menunggang balikan semua pales yang dibuat oleh kakeknya untuk mempromosikan kembali penyembahan berhala. Dan needless to say, dia itu nggak memerintah lama, paling cuma 2 tahun. Setelah 2 tahun dia itu dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Jadi sangat-sangat tragis lah, kakeknya jahat, ayahnya jahat, dan ayahnya itu dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Oke. Tapi kalau ada nggak sih keluarganya yang baik gitu menurut Mungkin kayaknya ibunya sih. Sepertinya ya, ibunya itu baik. Kenapa? Karena kita kalau kita baca Alkitab, nama ibunya itu disebut, dan nama ibunya adalah Yedida binti Adaya dari Boskat. Oke. Jadi udah dapat kan kayak overview-nya kan, dia adalah seorang raja yang berusia sangat muda, 8 tahun dilantik. Tapi pelantikannya dia itu tidak terjadi karena kondisi yang normal, bukan, tapi karena ayahnya dibunuh oleh pegawainya sendiri. Artinya dia lahir di satu lingkungan yang sangat luar biasa jahatnya, dan dia juga menjadi raja karena musibah yang menimpa dirinya. Oke. Kita akan lanjut lagi teman-teman lebih jauh. Teman-teman jangan tahu dulu ya. Nanti kita lanjut lagi dan kita akan bahas mengenai tokoh Alkitab satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Balik lagi di Facebook. Jadi tadi pendeta udah bilang ya clue-cluenya. Dia menjadi raja pada usia yang sangat muda, tapi ternyata kakek dan bapaknya jahat di mata Tuhan. Namun ternyata ada ibunya ya, yang disebutkan dalam kitab 2 Raja-Raja ini bahwa mungkin ibunya takut akan Tuhan. Boleh tahu nggak, kita akan bahas tokoh siapa kali ini pendeta? Ya, dan mungkin gue harus tambahin 2 fakta lagi. Yang pertama adalah dia itu dikenal sebagai raja Yehuda yang paling alim dan juga terbaik di Israel setelah Daud. Itulah luar biasa prestasi dari seorang anak ini. Biarpun dia menjadi raja yang sangat muda, tapi dia berhasil menjadi raja yang sukses, dan dia memerintah selama 31 tahun, dan namanya tidak lain adalah Raja Yosia. Bener banget ya pendeta. Yosia. Kita kalau di kelas anak-anak tuh ditanya gini, siapa raja yang paling muda, raja Yehuda yang paling muda? Ya sudah Yosia, semuanya jawab Yosia karena umur 8 tahun. Sebenarnya kalau yang paling muda itu masih ada lagi Yoas 7 ya. Itu 7 tahun. 7. Tapi kalau Yosia 8 tahun, dan perbedaannya adalah Yoas tidak meneguhkan hatinya di dalam Tuhan. Berbeda dengan Yosia yang benar-benar 100% itu fokus kepada Tuhan. Tapi kalau Yoas tidak. Tapi kalau kita perhatikan, Yosia ini lahir dalam satu kondisi yang agak mengenaskan. Kakeknya jahat, biarpun bertobat. Baru ayahnya juga jahat, sampai itu ayahnya itu harus dibunuh. Nah, kalau gitu apa yang membuat Yosia itu bisa menjadi seorang anak dan juga pribadi yang berbeda dari kakeknya dan juga dari ayahnya? Iya ya, kenapa ya pendeta? Kan kalau orang kan kalau bilang turunan ya, buah jatuh nggak jauh nih dari pohonnya, okay. Ya kan pendeta? Apa mungkin buahnya jatuh terus ngelinding jauh dari pohon? Iya, makanya dia berbeda dari dan kalau kita lihat memang kita percaya memang bahwa dosa itu nggak menular kan? Iya benar. Sorry, dosa itu nggak ada namanya disebut dengan hereditary sin atau dosa yang menurun. Tapi dosa itu memang selalu bersifat menular. Contohnya, oke, apa dosa dari Salomo? Perempuan ya? Ya perempuan. Oke, dari mana dia dapat itu? Dari Daud. Dari Daud. Benar. Oke. Iya. Jadi gue ambil contoh lagi lah. Apa yang diperbuat oleh Lea dan Rahel ketika mereka nggak punya anak? Kasih gundik. Dari mana mereka dapat itu? Dari orang tuanya mungkin. Well, kita harus ingat juga bahwa sebelumnya ada yang namanya Sarah yang memberikan gundiknya kepada Abraham untuk memperoleh keturunan. Jadi pola itu nggak bisa lenyap dari keluarga. Pola kejatuhan, pola berdosa. Jadi sama seperti orang tua kita berdosa, kita seorang anak itu cenderung mengikuti pola yang sama. Dan kalau kita perhatikan bahwa kadang-kadang toxic behavior dari orang tua kita, perilaku toxic dari orang tua kita, itu seringkali kita lihat dan kita tiru. Jadi Pak Pendeta nggak bilang ya bahwa dosa itu menurun, tapi children see, children do. Apa yang mereka lihat, itu yang mereka lakukan. Tapi kita lihat di sini bahwa Yosia mengambil langkah yang radikal di dalam kehidupannya.
Jadi benar-benar nggak ikut ya Iya. sama dosa-dosa ayah dan kakeknya ya pendeta. Ya, dan itu luar biasa banget. Kenapa? Karena dia menunjukkan bahwa manusia itu bisa loh berubah. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana? Apa yang membuat Yosia itu bisa berubah dan tidak menjadi sama seperti orang tuanya? Kenapa pendeta? Bayangin, dia umur 8 tahun dia tuh udah menjadi anak yatim loh. Iya, benar. Hidup cuma dengan ibu ya. Iya, sedangkan kita saja yang punya keluarga sempurna aja, ya kadang-kadang kita aja suka bergumul dengan perilaku kita. Tapi bayangkan Yosia hidup sebagai seorang anak yatim tanpa ayah, dan pada waktu usia yang muda itu dia sudah belajar untuk memerintah. Tapi dia memilih untuk mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Kalau kita juga bahas mengenai Yosia, dia kan menjadi raja saat ayahnya sudah meninggal. Tapi ayahnya pasti meninggalkan yang penyembahan-penyembahan berhala, dosa-dosa. Lingkungan kan kadang-kadang menyokong ya pendeta untuk kita berbuat dosa lagi. Tapi kenapa sih Yosia ini dia malah lain gitu? Dia hidup di lingkungan yang agak bobrok. Tapi dia membuat pilihan yang berbeda. Mungkin yang pertama itu kita harus saksikan di dalam ayat 22 pasal 22 ayat 1 dikatakan nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ini luar biasa kenapa? Karena Yedida atau Jedidaya itu adalah nama lain dari Salomo. Jadi kayak bukan berarti ibunya itu Salomo, tapi ibunya mungkin adalah seorang yang beriman dan dialah yang menanamkan ajaran ilahi di dalam kehidupan Yosia. So, it's possible for someone, untuk lepas dari lingkaran dosa yang ada di keluarga. Jadi kita nggak bisa bilang saya memang begini karena sudah keluarga saya begini. Kayak orang Batak kan suka bilang kan, saya emang dari sananya suara saya keras kok. Emang dari sana saya orangnya kasar, cuma hati saya lembut. Kita bilang it doesn't work like that. Iya benar. Nggak bisa. Ya kita semua punya karakteristik dan juga sifat-sifat yang kita terima dari lingkungan kita. Kamu juga sebagai orang Kupang masih ada kan? Ambon. Sebagai orang Ambon juga masih ada trait-trait yang ada kan, negatif-negatif yang kamu punya. Iya benar. Tapi kita harus sadari bahwa kita diberikan kekuatan untuk lepas dari semuanya itu. Bagaimana caranya? Well, ada satu teori yang mengatakan, teori pendidikan, bahwa lingkungan yang sehat bisa memperbaiki rumah tangga yang rusak. Jadi nggak peduli seberapa rusaknya orang tua kita, tapi kalau kita bisa menemukan support system yang kuat, mungkin bagi kita untuk berubah. Jadi Yosia ini support system yang hebat tuh dari ibunya ya? Iya, pertama ibunya. Tapi yang kedua juga mungkin penasihat-penasihat ayahnya, mereka ingin berbuat satu hal yang berbeda. Mereka ingin untuk membawa perubahan dengan memberikan nasihat-nasihat terbaik kepada Yosia. Karena kalau kita baca semua gerakan reformasi yang dia buat ini, itu selalu didukung loh. Itu selalu didukung oleh Imam Hilkiah, oleh Ahikam bin Safan, Akbor bin Mika, kepada para panitera raja itu selalu didukung dan dibantu. So, jadi gimana caranya? So, lah Pak Pendeta, saya hidup di keluarga yang broken home. Saya nggak tahu saya harus gimana. Orang tua saya cerai. Dan saya seringkali menyalahkan diri saya. So, the solution is simple. You need to build a healthy support system. Kamu harus mempunyai support system yang kuat. Gimana caranya? Ya, gereja. Aktif di gereja. Biarkanlah iman orang-orang gereja itulah yang membantu kita untuk berkembang dan mencari Tuhan. Karena kadangkala juga kalau misalnya kita terpuruk tapi malah menjauhkan diri dari gereja dan pelayanan, bahkan ironisnya menjauhkan diri dari Tuhan juga, kita nggak akan pernah bisa berubah. Kita akan pernah bisa berubah, dan inilah yang membuat Yosia itu sebagai satu pribadi yang luar biasa mencengangkan. Kenapa? Kalau kita lihat ya sistem pemerintahan di kerajaan Romawi itu luar biasa. Kenapa? Karena setiap kali seorang anak kaisar menjadi raja, dia jarang banget jadi raja yang baik. Jarang banget. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka itu ya spoiled atau dimanja. Tapi bagi Yosia, biarpun dia hidup di lingkungan bobrok, biarpun orang tuanya dan kakeknya itu adalah keluarga yang bejat dan suka menyembah berhala, tapi dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dia berkata, the buck stops here, atau dosa-dosa orang tua saya itu harus berhenti di saya. Saya nggak bisa lagi menjadi bagian dari permasalahan yang telah ada. I need to make a difference. Dan inilah yang membuat keluarga itu sebagai awal dari perubahan.
Kenapa? Ya karena keilahian dimulai dari rumah tangga. Dan ketika keilahian dimulai dari rumah tangga, maka perubahan itu juga bisa diwujudkan ketika ada support system yang sehat. Oke. Jadi dia mau dapat penasihat yang sangat luar biasa, ibunya. Dia juga mendapat dukungan dari orang-orang yang memang ingin membawa perubahan. Iya, dari para pendukung raja. Iya, pendukung raja. Dan kapan sih dia mulai meneguhkan hatinya kepada Tuhan, pendeta? Oh iya, dia menjadi raja pada waktu dia itu berusia 8 tahun kan. Kalau kita lihat dalam kitab 2 Tawarik 34 ayat 3 dikatakan pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Perhatikan itu. Jadi pertama, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, berarti dia waktu itu usianya berapa tahun? 16. Oke. Dia mulai mencari Tuhan. Oke. Dia mulai mengenal siapa Tuhan. Tapi reformasi itu baru terjadi pada tahun keberapa? 12. Ke-12. Artinya umur 20 tahun setelah dia mengenal Tuhan, dia langsung mencanangkan reformasi. Okay. Dan inilah yang membuat Yosia berbeda. He takes his time. Benar. Oke, umur 16 tahun dia mengenal Tuhan dan dia bertumbuh di dalam Tuhan. Umur 20 tahun dia baru mencanangkan reformasi. Seringkali ketika seseorang menjadi pemimpin, dia ingin supaya rombak semuanya, iya kan? Benar. Dia pengen supaya menunggang-balikan semua sistem yang ada. Tapi Yosia enggak, karena dia tahu bahwa perubahan itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Jadi nggak sembarangan ya langsung gitu ya. Harus teratur dulu dari pertama dia. Harus teratur. Tapi kalau dia nggak berubah, satu bangsa itu nggak akan berubah. Jadi seringkali ya banyak orang ketika mereka menjadi pimpinan, mereka berkata, oh organisasi ini jelek karena orang-orang yang jelek. Jadi mereka itu semua harus diganti. Mereka semua itu harus berubah supaya organisasi ini baik. Tapi Yosia berbeda. Yosia tahu bahwa permasalahan bangsa ini ada pada sosok pimpinan. Jadi dimulai dari dia dulu. Dan reformasi harus dimulai dari dirinya. 4 tahun dia mengenal Tuhan, 4 tahun dia bergumul dengan firman Tuhan. Dan ketika ia benar-benar yakin dengan tantangannya, ia membawa perubahan. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai reformasi yang dilakukan oleh Yosia. Jangan kemana-mana ya, tetap di Facebook. Thank you masih di Facebook. Kita lanjut lagi pembahasan kita mengenai Yosia, pendeta. Setelah dia melakukan perubahan dalam hidupnya, apa langkah selanjutnya yang dia lakukan? Nah, di sini agak ambigu. Kenapa? Karena kalau kita ada 2 rekor di Alkitab, ada 2 bagian di Alkitab yang menjelaskan reformasi Yosia. Pertama itu ada di buku 2 Raja-Raja, yang kedua itu ada di buku 2 Tawarik. Tapi kalau lo bandingkan kedua bagian ini bersamaan atau berdampingan, ada perbedaan. Kenapa? Kalau dalam kitab 2 Raja-Raja, reformasi Yosia itu dimulai dari pembersihan bait Allah atau renovasi bait Allah. Oke, dan ketika mereka membersihkan bait Allah, mereka menemukan buku kitab Taurat yang hilang di rumah Allah. Oh. Itu agak ironis gak sih? Iya, benar. Kitab Taurat hilang, tapi hilangnya itu bukan itu hilangnya di rumah Allah. Nggak ketemu ya pendeta, sampai akhirnya Yosia renovasi dulu baru kitabnya ketemu. Iya, kitab tapi Tauratnya. agak unik gak sih, kayak bayangin aja kalau misalnya ya lo kan jurusan hukum kan? Iya. Oke, tiba-tiba apa buku textbook hukum yang paling sakti yang lo tahu? KUHP. Apa? KUHP. Apa KUHP? Ini pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Iya, KUHP kan. Itu buku sakti. Bayangin kalau misalnya di fakultas lo buku itu hilang. Waduh. Jangankan di fakultas, kayaknya kalau KUHP udah nggak ada di Indonesia juga nggak akan lanjut. Itu fatal banget. Kenapa? Karena itu patokannya. Tapi selama bertahun-tahun, kayaknya ratusan tahun itu memang kitab Taurat itu sudah lama hilang. Dan hilangnya itu bukan di rumah raja, bukan di rumah imam, bukan di rumah masyarakat, tapi di rumah Tuhan. Jadi waktu mungkin kitab Taurat itu hilang, yang akhirnya nggak ada petunjuk ya gitu ya pendeta, untuk bangsa Israel melakukan perubahan. Iya.
Terus mereka juga kelihatannya kayak acu-acu ya. Acu-acu. Mereka memang sudah cuek. Oke lah, kita nggak punya kitab Taurat lagi. Ya udah, dan what shall we do? Life as usual. Benar. Itulah sebabnya kenapa bangsa Israel itu begitu jatuhnya di masa Manasye dan juga Amon. Itulah sebabnya mengapa reformasi yang diawali oleh Manasye itu tidak bertahan lama. Kenapa? Ya karena kitab Taurat yang seharusnya menjadi acuan utama itu nggak ada. Benar. Jadi reformasi yang terjadi di era Manasye, biarpun mengembalikan orang-orang kepada Tuhan, tapi itu nggak bisa berakar kuat. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan lebih jauh lagi di dalam kitab 2 Raja-Raja, kita akan amati bahwa di rumah Tuhan itu sudah ada bilik khusus untuk penyembahan Asyoret, sudah ada berhala-berhala khusus untuk Baal, sudah ada ilah-ilah khusus untuk berbagai macam dewa-dewi. Artinya Ka'bah itu sudah menjadi kayak tempat penyembahan, udah jadi tempat penyembahan untuk berbagai, untuk semua agama lah. Bener. Pernah nggak dengar kayak gitu? Kan mereka kan lagi canangkan kan rumah berbakti untuk semua agama kan? Ya kayak gitu. Oke. Tapi kayaknya bangsa Israel ini lebih berat ke berhala ya, pendeta. Iya. Memang itu penyembahan mereka berhala. Artinya rumah Tuhan itu sudah tidak dimiliki oleh Tuhan lagi secara eksklusif. Dan inilah yang membuat Yosia itu geram. Dibersihkan itu rumah Tuhan dan mereka menemukan kitab Taurat, dan kitab itulah yang menjadi pedoman dari reformasi Yosia. Nah, tapi kata Pak Pendeta bilang kalau kita buka kitab 2 Tawarik berbeda kronologinya. Kalau raja-raja diawali dengan pembersihan dan juga renovasi rumah Tuhan. Kalau kitab Tawarik diawali dengan pembersihan dari bukit-bukit pengorbanan. Nah, bukit-bukit pengorbanan ini adalah tempat-tempat di mana orang Israel itu suka menyembah Baal dan juga Asyoret. Oke, perhatikan. Jadi bagi orang-orang Israel dulu itu bukit-bukit itu adalah tempat tinggal ilah-ilah mereka. Disitulah mereka korbankan sesuatu untuk menyenangkan hati para dewa-dewi. Jadi sepanjang pemerintahan Israel dan Yehuda, siapapun rajanya, bukit-bukit penyembahan ini nggak pernah disentuh, nggak pernah sama sekali. Baik itu oleh Yosafat, baik itu oleh Asa, baik itu oleh Raja Uzia. Ini adalah nama-nama raja-raja yang suci loh. Tapi mereka sama sekali tidak pernah mencoba untuk menghapuskan perbaktian bidat ini. Oke, jadi setelah kitab Taurat ditemukan, pendeta, langkah selanjutnya apa? Apakah ya udah taruh lagi, rapin lagi, atau gimana? Langkah selanjutnya kalau kita refer kepada 2 Raja-Raja, Yosia sepertinya nggak buru-buru ya. Oke, Yosia nggak buru-buru. Kemudian kata Yosia adalah dia menyuruh supaya kitab itu dibacakan kepada Yosia. Oke. Dan ayat 11, 2 Raja-Raja 22 ayat 11. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Oke, perhatikan itu. Jadi setelah dia mendengar perkataan kitab Taurat itu, dia langsung mengoyakkan pakaiannya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa umat Tuhan itu telah jatuh begitu jauh dari hadapan Allah. Paling berdosa ya. Paling berdosa. Dia tahu bahwa kecuali ada satu hal yang diperbaiki, kecuali masyarakat ini berubah, kerajaan Israel, kerajaan Yehuda itu tidak akan bertahan lama. Kemudian ayat 12. Ayat 12. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkiah, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitra itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oke, jadi biarpun Yosia telah menunjukkan pertobatan, tapi dia tahu dia nggak harus berhenti di pertobatan saja. Dia kemudian minta petunjuk dari seorang nabiya. Oke. Artinya apa? Reformasi itu bukanlah satu hal yang bisa kita lakukan seorang diri. Benar. We need help of others. Kita harus kembali juga kepada nabiya yang dikirimkan oleh Tuhan. Benar. Dan kita perhatikan bahwa Yosia tidak berkunjung kepada Hulda seorang diri loh, enggak. Dia justru minta anak buahnya, teman-temannya untuk pergi mengunjungi Hulda. Artinya apa? Memang benar. Yosia itu melakukan reformasi secara komunitas.
Dia tidak berjuang sendiri, tapi dia meminta dia meminta para penasehatnya, para kaum imam untuk mendukung perubahan-perubahan ini. Kenapa demikian? Karena banyak orang berpikir bahwa kita bisa mengadakan reformasi hanya dengan mengubah mindset. Banyak orang berpikir bahwa kita bisa mengadakan reformasi dengan mempunyai pendidikan dan juga orang-orang yang lebih banyak lagi, ya orang-orang yang lebih berpendidikan. Jawabannya enggak. Kenapa? Karena mindset yang baru dan juga pendidikan yang lebih tinggi itu sama saja kayak kita menuangkan anggur yang baru kepada kain anggur yang lama. Itu pasti akan robek juga pada akhirnya. So, Yosia benar-benar tahu yang harus diubah itu bukan sekadar 1 dan 2 orang. Bukan, tapi budaya dan kebiasaan kita secara menyeluruh. Dan perhatikan, semua reformasi yang dilakukan oleh Yosia itu sangat masif. Pertama adalah dia ajak seluruh rakyat untuk membaca kitab Taurat. Yang kedua adalah dia menyucikan bait Allah dari semua perkakas Baal dan Asyerah. Yang ketiga adalah dia memberhentikan para imam dewa asing dari jabatan mereka. Jadi pada masa pemerintahan Raja Amon dan juga Raja Manasye, mereka ada sempat menunjuk orang-orang untuk menjadi untuk menjadi nabi-nabi, imam-imam dewa-dewi Baal dan Asyerah. Segitulah sebobroknya mereka. Iya, sampai tunjuk ya. Dan kemudian diperintahkan oleh Yosia, they need to stop. Kemudian dia hancurkan semua bukit-bukit pengorbanan, kemudian semua penyembahan berhala di seluruh Israel, termasuk yang dibangun oleh Yerobeam di Betel, itu juga dihancurkan. Jadi benar-benar menyeluruh ya, pendeta. Iya, benar-benar menyeluruh. Dan semua imam-imam yang terlibat dalam penyembahan berhala, mereka dinonaktifkan. Jadi perubahan dirinya, perubahan orang-orang yang mendukung dia, terus dia juga melakukan pembersihan dari semua patung dewa-dewi dan bukit-bukit pengorbanan itu. Jadi dia benar-benar nggak ninggalin satu pun berhala ya. Jadi itu ada circle-nya. Yang pertama adalah he changed himself. Itu yang pertama, dia merubah diri, itu lingkaran kecil. Yang kedua adalah dia merubah orang-orang di sekelilingnya. Oke. Dia intensionalis, secara sengaja dia suruh supaya orang-orang terdekatnya pergi ke Huldah. Kenapa? Supaya mereka merasakan betapa gentingnya perubahan yang perlu dilakukan. Dan ketika dirinya berubah, ketika inner circle-nya berubah, maka masyarakat juga secara menyeluruh akan berubah. Tapi perhatikan, dia tidak saja sekadar membacakan kitab Taurat kepada semuanya, tapi dia juga ubah environment-nya. Yaitu apa? Dia hancurkan semua bukit-bukit penyembahan. Kenapa? Supaya mereka tidak melanjutkan perilaku yang sama. Oke. Jadi boleh dikatakan Yosia ini dia kayak nggak ngomong doang ya, Pendeta? Dia nggak ngomong doang. Dia juga action ya, Pendeta. Dan dia juga perbuat apa yang dia katakan. Benar. Oke, dia bukan saja sekadar meminta kalian harus bertobat, tapi dia sendiri nggak berubah. Nggak. Dari awal itu dia sudah berubah. Dan ketika orang-orang melihat perubahan yang ada dalam diri raja, mereka terinspirasi juga untuk menjadi orang-orang yang berbeda. Oke. Jadi itu pelayanan dari Yosia ya, Pendeta. Iya. Perubahan secara menyeluruh. Menyeluruh, bukan sekedar setengah-setengah. Sebagian-sebagian tapi doang. menyeluruh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita orang-orang muda di gereja kita? Terkadang kita orang-orang muda suka komplain kan, jemaat saya nggak fun. Diskusi sekolah sahabat membosankan. Jemaat saya nggak pedulian orangnya. Gimana kita? Apakah kita hanya komplain doang? Komplain tanpa action komplain tanpa action atau kita berbuat sesuatu? Benar. Terkadang kita pengen merubah sesuatu, tapi kita nggak libatkan inner circle kita. Dan yang terjadi kemudian apa? Kita menjadi outlier. Outlier, kita menjadi outcast, orang-orang yang terasing. Kenapa? Karena inner circle kita itu nggak berubah. Jadi malas pelayanan, malas gabung kan, jadi kita dilihat, dipandang orang sebagai orang idealis yang nggak tahu apa-apa. Jadi ketika kita ingin mengadakan reformasi, pastikan dulu inner circle kita itu juga, orang-orang dekat kita itu memiliki pandangan yang sama seperti kita. Dan perubahan ini juga tidak bisa didukung tanpa perubahan budaya yang menyeluruh.
begitu. Jadi selama ini kayak tadi Pak Pendeta bilang, raja-raja lain Hizkia, Asa dan juga Yosafat, mereka mengarahkan masyarakat kepada Tuhan. Tapi kebiasaan-kebiasaan buruk, budaya-budaya itu nggak diubah. Begitu. Jadi itu ya yang membedakan Yosia dengan raja-raja sebelumnya. Kalau raja-raja sebelumnya cuman jangankan kasih amaran, mungkin mereka juga acu tak acu dengan ya melakukan perubahan ya pendeta, tapi benar-benar Yosua kasih pelajaran buat kita sebagai orang muda, kalau komplain tanpa action tuh nggak benar-benar sia-sia ya pendeta, nggak akan ada perubahan. Oke. Kita akan lanjut lagi dengan pembahasan kita tentang Yosia. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Balik lagi di Facebook, pembahasan mengenai Yosia. Tadi kita udah bahas panjang lebar ya mengenai Yosia pendeta. Pembaruan-pembaruan yang dia lakukan terhadap Yehuda, perubahan hati dan juga orang-orang yang terdekatnya. Dari semua itu apa kontribusi terbesar yang Yosua lakukan? Iya, tadi ada satu hal yang Pak Pendeta nggak mention, yaitu adalah perayaan Paskah. Jadi Paskah pada waktu itu kan karena memang mereka nggak ada kitab Tauratnya kan, jadi itu seakan-akan sudah dilupakan. Ketika kitab Taurat itu ditemukan oleh Imam Hilkiah, jadi Yosia merasa terpanggil untuk mengingat kembali bagaimana mereka dilepaskan oleh Tuhan dari tanah Mesir. Kemudian dirayakan satu Paskah, dan Paskah kali ini bukan Paskah yang sekedar upacara biasa, enggak, ini mewah banget. Itu mewah sekali. Kenapa? Karena Paskah kali ini dirayakan oleh setiap kaum Yehuda yang ada di tanah Israel. Oke, dan Yosia juga dia sangat royal di sini. Coba dia baca 2 Tawarik 35 ayat 7. Yosia menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing domba, yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir. Selain itu disumbangkannya 3.000 ekor lembu, semuanya itu dari harta milik raja. Oke, ini luar biasa kan, dia memberikan sumbangan 30.000 ekor kambing domba. Itu 30.000 ekor itu harga yang banyak banget kayaknya. Banyak banget. Coba gue nggak tahu nih harga kambing sekarang berapa, tapi bilanglah sekitar 2 jutaan lah mungkin ya. 30.000 kali 2 jutanya udah berapa tuh? Gak kuat itu. Oke. Belum lagi 2.000 ini 3.000 ekor lembu. Jadi Yosia tahu bahwa pembaruan itu harus terjadi. Dan saya sebagai raja, saya harus belajar untuk menaruh contoh terbaik dengan apa yang nggak pelit. Iya benar. Dan kita perhatikan ayat selanjutnya, Florence, ini menarik banget, ayat 8. Juga para panglimanya memberi sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam dan orang-orang Lewi. Kemudian Hilkiah, Zakaria dan Yehiel, para pemuka rumah Allah, memberi kepada para imam 2.600 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 300 ekor lembu. Jadi kedermawaan dari Yosia itu justru memancing kedermawaan orang banyak. So kita perhatikan di sini bahwa perbuatan baik dan reformasi itu kayak gelombang di tengah lautan. Selagi kita lempar batu, itu bakal ada riak-riak air yang muncul dari batu yang kecil itu. Kenapa? Well, because that's what an influence did in the world. Itulah yang dimaksud dengan pengaruh. Dan Yosia tahu bagaimana memberikan pengaruh yang positif. Jadi ikut semua ya? Ikut semua. Dan Paskah ini, kalau kita baca ayat 17, pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia, dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Tapi itu luar biasa. Dan perhatikan di situ, yang datang itu bukan sekedar orang Yehuda saja, tapi Yehuda dan Israel. Dan inilah yang membuat perubahan yang dilaksanakan oleh Yosia itu begitu masif. Kenapa? Karena perubahan ini berakar pada kitab Taurat yang ditemukan oleh Imam Hilkiah. Oke. Tapi perhatikan kata-kata selanjutnya. Paskah seperti ini tidak pernah dirayakan di Israel sejak zaman Nabi Samuel. Lama banget. Artinya dalam kata lain, Daud dan Salomo, sorry to say, mereka itu nggak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan oleh Yosia. Benar.
Jadi kontribusi terbesar ya. Ini kontribusi terbesar Jadi ya. langsung bisa dilihat tuh perubahan dan perbedaan antara Yosia dan raja-raja sebelumnya. Bahkan bisa dibandingkan dengan Daud ya, Pendeta. Perubahannya. Oke. Pendeta, kita udah bahas mungkin Yosia ini bukan mungkin lagi ya. Yosia ini raja yang paling sempurna ya, Pendeta. Dia setia kepada Allah, dia membersihkan bahkan menghancurkan Baal-Baal, kemudian dia merayakan Paskah lagi bagi Tuhan. Sesempurna itukah Yosia, Pendeta? Apakah dia tetap setia sampai akhir hidupnya? Nah, inilah yang membuat kisah Yosia itu agak-agak gantung di sini. Well, ketika kita perlahan-lahan membaca kitab Yosia, kita pengen supaya raja ini tetap berkuasa selamanya. Kita pengen supaya kebaikan itu tetap nyata. Tapi sayangnya kisah hidupnya itu tidak seindah seperti yang kita bayangkan. Oke, inilah terjadi. Kalau kita bandingkan dua raja-raja dan juga dua Tawarik, ada perbedaan yang nyata. Coba baca dua raja-raja 22 ayat 28 sampai 30. Dua raja-raja 22 ya, Pendeta. Ayat dua raja-raja 22, Pendeta. Ayat berapa? Ayat 28 sampai 30. Dua raja-raja 23 ayat 28 sampai 30. Selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dalam zamannya itu majulah Firaun Neko, raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadap dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido segera sesudah ia melihatnya. Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoas, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan. Oke, jadi kalau dia pasal di kitab 2 raja-raja, Yosia mati dengan tragis, yaitu adalah di medan perang. Tapi perhatikan, ending yang ditulis oleh penulis 2 raja-raja itu masih dalam kategori positif. Tapi kalau kita perhatikan dalam kitab Tawarik, 2 Tawarik 35 ayat 20 sampai 26, ada twist yang berbeda yang ditawarkan oleh penulis kitab Tawarik. Coba baca lagi. 2 Tawarik 35 ayat 20 sampai 26. Iya. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya mereka bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya." Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemana-pemana menembaki Raja Yosia dan raja berseru kepada orang-orangnya bahwa aku dari sini karena aku luka parah. Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Oke, sampai situ. Bagaimana? Beda nggak apa yang ditulis oleh raja-raja dan juga Tawarik? Beda sih. Iya, berbeda dalam hal apa? Kalau di dua raja-raja mereka cuma sebutkan kalau Firaun yang membunuh dia tanpa menjelaskan penyebabnya. Oke. Dan kalau begitu kita masuk ke Tawarik, dijelaskan secara rinci. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara secara jujur dan membandingkan kedua kitab ini, ada satu hal yang menarik. Kalau kita lihat secara teliti, biasanya Tawarik itu lebih bersifat propaganda dia. Dia jarang banget mention kejelekan raja. Sedangkan raja-raja, kitab raja-raja itu lebih jujur dan terbuka. Nah, tapi ketika masuk ke dalam kitab ke dalam kisah Yosia, tren ini berbalik. Justru Tawarik menampilkan gambaran yang lebih real, lebih nyata. Sedangkan raja-raja menampilkan kisah Yosia dengan ending yang lebih mulia. Oke. Jadi orang nggak tahu nih kalau kenapa Yosia bisa mati. Iya, kalau mereka cuma baca di dua raja-raja. Tapi begitu masuk ke Tawarik itu sangat jelas bahwa dia mati karena dia tidak mengindahkan apa dibilang? Pesan Allah melalui Neko. Firaun Neko. Itu luar biasa dia sedihnya. Kenapa Yosia harus mati? Kenapa dia bisa mati? Ya
Mungkin karena pertama kali dalam kehidupannya dia terlibat dalam konflik politik yang ada pada saat itu. Jadi pada waktu itu kerajaan Assyria runtuh dan satu kerajaan namanya kerajaan Babel bangkit sebagai satu superpower yang baru. Melihat bangkitnya Babel, Raja Firaun Mesir ini dia nggak nyaman. Karena dialah seharusnya menjadi superpower. Kemudian dia kirim pasukan untuk menyerang kerajaan Babel di Karkemish. Melihat bangkitnya pasukan Mesir ini, Yosia nggak mau diam. Dia berniat untuk membela Babylon dan mempertahankan wilayahnya. Karena Karkemish itu di atas, kemudian ini Israel itu di pertengahan dia antara Babylon dan juga Mesir. Jadi ketika Mesir ingin menyerang Babylon, dia itu harus melewati daerah dari Yosia. Tapi Yosia berkata, ini daerah saya dan saya harus membela kerajaan Babylon. Neko bilang, ini jangan lawan saya, ini kehendak Tuhan, jangan lawan. Tapi dia berkeras dan dia tidak menyadari bahwa amaran dari Neko itu adalah firman Tuhan. Kenapa dia jatuh? Kenapa dia bisa meninggal dengan cara yang tragis? Selama ini dia mencari Tuhan kok. Selama ini dia hidup suci. Selama ini dia membuat Tuhan sebagai segalanya. Tapi kenapa dia tidak mendengarkan nasihat Tuhan melalui Neko? Kenapa? Mungkin jawabannya sederhana. Karena dia terjebak dalam kesucian pribadinya. Oh, oke. Dia merasa, mana mungkin sih Tuhan bicara lewat raja asing. Harusnya langsung ke saya. Iya benar. Mana mungkin sih Tuhan menggunakan orang yang haram ini untuk menegur saya. Jadi benar-benar dia karena dia seperti yang tadi pendeta bilang, kesucian pribadinya dia, mementingkan diri. Ya, arogansi pribadi, arogansi kerohaniannya itu muncul. Iya benar ya pendeta. Jadi nggak bisa nangkep nih mana yang jadi amaran Allah dan mana yang. Jadi dan kenapa dia bisa kehilangan sensitivitas rohani? Karena dia mulai terlibat dengan politik duniawi. Oke, jadi Pak Pendeta nggak bilang ya bahwa politik itu jelek. Oke, politik itu memang selalu ada di organisasi, dimanapun kita berada pasti ada politik. Tapi kelemahannya adalah ketika kita membiarkan politik itu mematikan sensitivitas kerohanian kita. Itulah yang menjadi bahaya, dan inilah yang dilupakan oleh Yosia. Dia membiarkan nafsu politiknya itu menjadi beban dalam kehidupan rohaninya. Dan ketika dia mendengar suara Tuhan, dia nggak bisa bedakan, karena bagi dia itu jauh lebih rohani, jauh lebih suci, jauh lebih kudus daripada Firaun Neko. Jadi biasnya itu tinggi. Jadi kita sebagai orang-orang muda, kita harus berhati-hati. Fakta bahwa kita berhasil mengadakan perubahan di dalam gereja, perubahan dalam kehidupan, perubahan di dalam keluarga, itu nggak jadi jaminan bahwa kita akan selalu membuat keputusan yang benar. Oke, itulah yang menjadi ironis. Apakah Yosia kenal sama Tuhan? Dia kenal. Apakah Yosia dekat dengan Tuhan? Dia dekat. Apakah Yosia tahu kehendak Tuhan? Dia tahu. Tapi kenapa dia tidak bisa mengindahkan amaran dari Tuhan? Karena dia telah terpengaruh oleh ambisi politik. Untuk kepentingan dirinya. Ya. Dan kamu tahu nggak? Setelah Yosia meninggal, semua pembaharuan, semua reformasi, semua perubahan yang telah ia buat hancur berkeping-keping. Jadi nyata banget ya pendeta. Ya, setia, tapi kalau sampai kita jauh dari Tuhan juga kita jatuh. Iya. Dan ini kalau kita baca di dalam 2 Tawarik 35 ayat 24 itu, seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia, dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia, dan mereka menjadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Itu kayak sedih banget gak sih? Kenapa mereka semua berkabung? Karena mereka tahu bahwa bukanlah, well, this is not supposed to be the end. Karena mereka punya harapan bagaimana Yosia akan membawa mereka kepada masa yang lebih cemerlang lagi, lebih gemilang lagi. Tapi akhirnya Yosia mati tragis karena ia kehilangan sensitivitas terhadap suara Allah. Oke, Pendeta, boleh langsung dengan kesimpulan pelajaran mengenai Yosia kali ini, Pendeta? Jadi yang pertama, if you want to change something, start from yourself.
Kalau kita ingin mengubah sesuatu, mulai dari diri sendiri. Jangan sibuk, seandainya dia berubah, pasti gereja lebih baik. Seandainya dia berubah, pasti keluarga saya lebih terhormat. Seandainya pacar saya berubah, pasti hubungan kita lebih bahagia. Jangan. Change should begin with oneself. Perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, perubahan juga harus dimulai dari inner circle kita. Setelah kita berubah, kita harus mengajak orang-orang lain untuk mendukung dan membantu dan membantu orang-orang supaya lebih dekat kepada Tuhan. Oke, dan yang ketiga, belajar untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Oke. Dan jangan biarkan agenda-agenda pribadi, nafsu-nafsu sesaat mempengaruhi judgment kita. Kenapa? Karena itulah downfall dari Yosia. Jadi kejatuhan Yosia itu hanya karena kayak kelalaian sesaat kok. Dia nggak sadar kalau itu adalah pilihan yang salah. Tapi perhatikan apa yang dia buat. Ketika dia pergi berperang, dia menyamar loh. Oke, baca di ayat 22. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Dia mulai menggunakan cara-cara duniawi, dan ketika dia menggunakan cara-cara duniawi itu kan nggak bisa bantu. Kenapa? Karena dia nggak bersandar lagi kepada Tuhan. Dia nggak andelin Tuhan lagi. Nggak andelin Tuhan lagi. Sensitivitasnya tuh udah hilang. Oke. Sedangkan secara pribadi tidak sekalipun Daud pernah menyamar untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nggak pernah. Dia selalu berjuang paling depan untuk bertarung demi umatnya. Oke. Begitu. Benar. Oke pendeta, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini Tuhan, kami telah belajar banyak mengenai Yosia. Biarlah teladannya menjadi teladan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk memulai reformasi dalam diri kami masing-masing. Dan membawa aroma reformasi ini agar menjadi berkat bagi semua orang yang ada di lingkungan kami ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta sudah Sama-sama. mau kenalin tokoh Alkitab teman kita yang baru lagi ya pendeta, Yosia. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah login ke Facebook. Sekarang kita akan log out. Tetap saksikan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati.